Halo, kami mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dari Administrasi Bisnis dengan mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Perkenalkan, aku Doneta Wijaya dengan NPM 023 dan rekan saya. Halo, saya Desyanila dengan NPM 060. Saya Safania Haudia Rahmat dengan NPM 047. Saya Sini Fatikah dengan NPM 041. Di sini kita mengambil objek Ayola Etri Surabaya sebagai penerapan etika bisnis dalam teori pengambilan keputusan. Stay tune. Ayola didirikan pada tahun 2008 sebagai bisnis multikultur. Berawal dari distro dan aparat untuk anak muda, pada tahun 2011, Ayola ini merubah tatanan usaha menjadi bisnis pujasera. Perubahan ini dilakukan karena melihat potensi warga Surabaya yang sangat menikmati jajanan street food atau menyukai wisata kuliner. Nama Ayola diambil dari bahasa Ayola yang berarti persuasif, yaitu ajakan atau melakukan tindakan. Eat at Ayola adalah sebuah campaign dari Ayola untuk melakukan interaksi atau makan di pujasera tersebut. Hal ini yang membuat Ayola sebagai pionir dari seluruh kalangan yang ada di Surabaya dan sekitarnya, mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, hingga keluarga, juga telah menjadi pelanggan setia di Pujasera Ayola Jalan Slamet nomor 16 Surabaya ini. Ayola juga mendukung perkembangan untuk tempat berkreasi anak muda. Contohnya yaitu mengadakan seperti Ayola Musik, GIGS, Exhibition, Flea Market, dan juga gathering workshop seminar yang membuat anak muda untuk mengekspresikan karyanya. Perkenalkan, saya Doni dari mahasiswa UPN jurusan Administrasi Bisnis. Di sini sebelumnya saya melakukan penelitian mengenai dari pengambilan keputusan. Kalau boleh tahu, bisa perkenalkan nama kakaknya dan dari mana ya? Oke, jadi nama saya Leo. Saya di sini adalah asisten SPV untuk Ayola ITERI. Kita di sini itu menjangkau semua area operasional baik karyawan maupun tenan. Sebelumnya saya izin mengajukan pertanyaan ya. Jadi kalau di sini itu karyawan, kita pastikan mereka mengikuti semua SOP aturan yang ada, termasuk dari grooming maupun treatment ke tenan maupun treatment ke konsumen. Itu kita menerapkan beberapa SOP. Nah, dari situ beberapa bulan, misalkan 3 bulan sekali kita adain KPI. KPI itu semacam kayak penilaian pribadi dari masing-masing karyawan. Jadi mulai dari waiter, kasir, bar maupun cleaning service itu kita koreksi lagi di mana mereka yang belum sesuai, di mana mereka yang tidak sesuai. Nanti lalu kita berikan kayak ibaratnya bahasa kasarnya itu kayak wejangan gitu tidak. Jadi kita kasih nih, oh ini loh kamu belum sesuai ini, kamu harusnya seperti ini, seperti itu. Ya, jadi kalau di Ayola ITERI ini kita ada session namanya rapat evaluasi bersama para pemilik tenan maupun bersama karyawan. Nah, di evaluasi tersebut biasanya dari pihak kita, pihak operasional atau pihak stafnya itu kita mengajukan nih Kak, jadi ada komplain seperti ini, lalu ada perubahan seperti ini, lalu nanti dari pihak tenan itu menyetujui atau tidak, lalu apakah mereka ada komplain juga atau enggak, itu kita juga tampung. Nah, dari hasil diskusi tersebut nanti biasanya timbul kesimpulan di mana kesepakatan bersama bahwa aturan yang terbaru itu disetujui oleh para pemilik tenan maupun para staff. Oke, untuk selanjutnya, jadi untuk proses pengambilan keputusan terutama terkait kebijakan baru itu biasanya kita ada rapat evaluasi bersama para tim manajemen di kantor bersama para
ibaratnya manajemen cabang-cabang itu juga, jadi kita evaluasi dari semua manajemen peraturan ini cocok nggak nih diterapin di sini, seperti itulah. Untuk pengambilan keputusan itu biasanya diawali dari direktur memberikan opsional, lalu juga dari kita FPV maupun manajer itu memberikan masukan juga, insightnya seperti apa. Jadi misal ini kurang ini seperti itu. Nah nanti dari hasil kesepakatan bersama itu akan diterapkan di operasional terutama. Jadi kita itu fokusnya di para staf operasional kita juga kalau untuk perbaikan, tapi kalau untuk tenan kita evaluasinya bareng para pemilik tenannya. Jadi kita kalau untuk pengambilan keputusan itu yang pertama strukturnya ada di direktur. Direktur itu menyampaikan, ini ada kendala ini, jadi gimana cara menanggulanginya, seperti itu. Nah, habis setelah itu direktur ACC turun ke bawah ke supervisor. Nah, dari supervisor itu turun lagi ke bawah ke kapten masing-masing. Jadi kita ada kapten di masing-masing tim, kapten waiter, kapten bar, kapten kasir. Nah, itu kita libatkan dalam keputusan yang akan kita buat ke depan. Jadi setiap keputusan yang sudah dibuat ataupun kebijakan baru yang dibuat, kita itu selalu terapkan, tapi kita kasih jangka waktu nih kan. Biasanya minimal di 2 minggu atau 1 bulan. Misalkan contoh yang terbaru dari kita Ayala TNI itu membuat kebijakan terkait grooming pakaian, bahwa celana itu harus warna hitam. Nah itu kita kasih tenggat waktu 1 bulan untuk semua staf operasional bisa menerapkan itu, dan sekarang sudah diterapkan. Nanti kita harus lihat sendiri. Oke, makasih ya Kak atas relawan yang terbayar. Terima kasih Kak. Nama saya Niken, asal saya Surabaya. Saya di sini sebagai karyawan Ayola. Jadi saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan. Sebagai karyawan, saya selalu mematuhi peraturan oleh pihak Ayola. Contohnya peraturan memakai celana hitam dan baju sesuai jadwal. Memastikan karyawan telah mematuhi peraturan dan adanya absensi. Itu sih. Ya. Terus bagaimana? Dari SPP ke kepala bar, dan kita akan briefing mengenai keputusan yang mengenai keputusan yang diambil. Ya. Kalau gitu terima kasih atas partisipasi. Dengan Bapak siapa? Di Ayola ini sebagai apa Bapak? Veteran penjualan videonya. Nanti diadakan rapat setiap tenan sama pihak Ayola untuk dimusyawarahkan bersama, nanti keputusan dari pihak Ayola. Jadi dimusyawarahkan Ya. Ayala Eatery Surabaya merupakan bisnis multikultur atau pujasera tempat kuliner. Nah, untuk dalam pengambilan keputusan dari Ayala Eatery Surabaya itu selalu mengajak atau melakukan diskusi bersama dari berbagai divisi maupun pemilik tenan. Salah satu dari pengambilan keputusan saat-saat ini yaitu penggunaan seragam sesuai jadwal dan juga pemakaian celana hitam setiap harinya untuk karyawan Ayala Eatery Surabaya atau bisa disebut dengan OB. Sekian penjelasan dari kami. Jangan lupa Like, comment, share ke teman-teman kalian. makasih. Makasih.